Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, KSPN mencatat bahwa setidaknya ada ribuan buruh yang terkena PHK per Februari hingga Agustus 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, KSPN menilai lonjakan PHK dipicu oleh banjir produk barang impor murah yang menekan industri dalam negeri. Hal tersebut diungkap oleh Presiden KSPN Ristadi dalam keterangannya pada Jumat 8 Agustus lalu. Ristiadi menjelaskan bahwa kebijakan impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor dimanfaatkan oleh oknum importir untuk menjalankan praktik impor ilegal. KSPN meminta agar pemerintah memastikan revisi Permendak 8 2024 agar berjalan sesuai dengan rencana dan menindak tegas pelaku impor ilegal serta meningkatkan belanja pemerintah untuk industri dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Java TV melaporkan. Selanjutnya, anggota DPR RI menyampaikan gagasannya terkait struktur komando pasukan khusus. Hal tersebut disampaikan oleh Hasanuddin dalam keterangannya pada Jumat 8 Agustus 2025. Ia mengatakan bahwa struktur pasukan elit yang satuannya semakin besar sudah sewajarnya dalam struktur pasukan tersebut ada seorang panglima yang memimpin. Hasanuddin menambahkan bahwa struktur komando di bawah panglima jauh lebih banyak dibandingkan komandan. Oleh karena itu, Panglima memiliki banyak anak buah di bawahnya sehingga bisa membantunya memimpin pasukan. Hasanuddin menambahkan bahwa Kopassus, Kopasgat, dan Marinir sudah memiliki jumlah besar dalam personilnya. Selain itu, pasukan elit tersebut juga memiliki tanggung jawab yang besar. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Terkait dengan pembebasan Tom Lembong, pengamat duga Presiden Prabowo sedang menarik simpati publik. Adapun simpati ini terbangun melalui pendukung Tom Lembong yang merasa kecewa atas putusan majelis hakim yang merasa suaranya tidak didengar. Oleh karena itu, adanya kebijakan abolisi ini menjadikannya koneksi kuat Prabowo dengan basis pendukung maupun masyarakat umum secara psikologis. Menurut Nyarwi, dalam keterangannya pada Sabtu 9 Agustus lalu, yang menambahkan bahwa persepsi baik terhadap Prabowo akan terbangun. Nyarwi kemudian menambahkan, Prabowo dianggap sebagai presiden baik yang suka mengampuni. Ia menilai bahwa kepala negara tidak akan mengambil jalan dengan menentang arus guna mengambil simpati publik demi persatuan bangsa. Java TV melaporkan. Kabar berikutnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI menilai bahwa pemblokiran Roblox tidak tepat untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Dave pada hari Sabtu 9 Agustus lalu. Dave menekankan bahwa perlindungan anak di era digital merupakan prioritas utama. Selanjutnya, ia menanggapi wacana pemblokiran Roblox yang harus dilakukan secara komprehensif dan proporsional. Dave menyebut bahwa Komisi 1 DPR RI akan mencermati lebih lanjut laporan dan kajian kementerian terkait termasuk Kemendikbud dan Kemendikbudristek sebelum mengambil sikap atau mendorong langkah tertentu. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung langkah tegas seperti pembatasan akses, semisal ditemukannya adanya pelanggaran serius terhadap norma atau regulasi yang berlaku. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Bulu Kabupaten Kediri menggelar Jalan Kreasi. Sebanyak 37 regu peserta dari 5 padukuhan
Ngawinan, Gapuk, Bulusan, Karangdoro, dan Bogo ambil bagian dalam kegiatan jalan kreasi yang menempuh rute kurang lebih 3 km. Antusiasme warga terlihat luar biasa. Sepanjang jalan desa yang dilalui peserta dipenuhi penonton yang tumplek-plek, menciptakan atmosfer meriah. Selain itu, kehadiran pedagang asongan yang menjajakan makanan, minuman, dan mainan anak di sepanjang rute ikut menambah warna sekaligus menjadi berkah rezeki bagi mereka. Dalam acara ini, Kepala Desa Bulu Syarodi AMDK menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa nantinya akan ada puncak acara di perayaan kemerdekaan Republik Indonesia nanti. Jalan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-80. Mudah-mudahan dengan kegiatan jalan kreasi ini masyarakat akan tumbuh semangat bersama dan tetap semangat untuk menyambut hari kemerdekaan yang ke-80. Rangkaian kegiatannya apa aja, Pak? Rangkaian kegiatan yaitu jalan kreasi. Nanti ada jalan santai, senam, dan dengan hiburan. Diikuti berapa peserta, Pak, hari ini? Ini ada 37 peserta. Selain itu, Syarodi menambahkan bahwa nantinya akan ada lomba di setiap padukuhan, serta jalan sehat di penghujung akhir perayaan kemerdekaan RI. Adapun acara ini berjalan lancar dan penuh keceriaan, menjadi momen kebersamaan yang membekas bagi seluruh warga Desa Bulu. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya terkait dengan permasalahan royalti. Menteri Hukum dorong agar LMKN transparan terhadap royalti. Hal tersebut disampaikan oleh Supratman dalam keterangannya pada Jumat 8 Agustus lalu. Supratman menegaskan bahwa ia mendorong untuk transparansi royalti termasuk tarif yang akan dibayarkan dalam royalti tersebut. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan mengeluarkan Permenkum baru. Ia menegaskan terkait dengan royalti, hal tersebut bukanlah pajak sehingga negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung. Supratman juga membandingkan perolehan royalti musik negara Malaysia dan Indonesia yang dianggap cukup jauh. Adapun Malaysia sendiri memperoleh royalti musik sebesar 600 hingga 700 miliar per tahun. Sementara Indonesia hanya memperoleh sebesar 270 miliar rupiah per tahun. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Prabowo melepas anggota Kadin untuk menjalani retreat di Magelang, Jawa Tengah. Adapun pelepasan tersebut berlangsung di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 8 Agustus lalu. Acara ini dihadiri oleh sebanyak 230 anggota Kadin yang terdiri dari pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan sejumlah pengarahan kepada para peserta. Selain itu, Prabowo juga melepas keberangkatan anggota Kadin yang akan melakukan retreat di Magelang. Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, tujuan dari pelaksanaan retreat ini adalah untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, pengetahuan, serta wawasan kebangsaan kepada para peserta yang merupakan pimpinan serta pemegang usaha industri swasta yang bergerak di berbagai bidang. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendorong agar program cek kesehatan gratis untuk siswa merata di seluruh daerah. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Lentinus Alpa Edison ketika menggelar CKG di Ponpes Al-Islahiyah, Kabupaten Malang, Jumat 8 Agustus lalu. Dalam keterangan tersebut, Lentinus menegaskan bahwa upaya percepatan CKG untuk santri yang dilakukan oleh Kemenko PM selaras dengan latar belakang Muhaimin Iskandar yang juga berasal dari lingkup pesantren. Lentinus juga memastikan
percepatan akan dilakukan oleh Kemenko PM lebih luas, dengan tidak hanya menyasar santri. Leontinus juga menjelaskan, kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi upaya Kemenko PM untuk terus mempercepat pelaksanaan program CKG. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya, Menteri Malaysia selaku Ketua ASEAN berikan tanggapan terkait Timor Leste yang akan menjadi anggota penuh ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyampaikan dukungan tersebut kala memberi sambutan di peringatan ASEAN Day ke-58 melalui sebuah video yang diputar di Sekretariat ASEAN. Dalam sambutannya, Anwar merasa senang dengan perkembangan Timor Leste. Ia juga menyinggung kekuatan ASEAN yang terletak pada keterbukaan dan keinginan ASEAN untuk mendukung perkembangan anggota satu sama lain. Anwar juga menyinggung visi ASEAN 2045 yang menetapkan tujuan jangka panjang untuk anggotanya agar menjadi negara yang bangkit, inovatif, dan memiliki pengaruh. Anwar menyampaikan harapan agar ASEAN bisa menjadi contoh sebuah kawasan yang maju, aman, dan alami dengan mengedepankan diplomasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Satlantas Polres Nganjuk bagi-bagi bendera merah putih ke pengendara. Satlantas Polres Nganjuk bagikan beberapa bendera merah putih dan juga bunga kepada sejumlah para pengguna jalan yang sedang melintas. Tidak hanya membagikan bendera, namun para anggota juga memasangkan langsung bendera merah putih ke beberapa kendaraan yang sedang diberhentikan dan membagikan bunga. Hal tersebut dilakukan guna memberikan arahan kepada para pengguna jalan agar memasang bendera merah putih untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu, sebagai bentuk rasa cinta kasih Satlantas kepada masyarakat, para anggota dari Satlantas Polres Nganjuk juga membagikan bunga kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4. Selain itu, Satlantas Polres Nganjuk berharap dengan dilakukan aksi seperti ini, supaya terus mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mengenang para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan NKRI. Dan juga menumbuhkan sebuah rasa cinta kasihnya kepada NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Satlantas Polres Nganjuk melaksanakan kegiatan pembagian bunga dan pembagian bendera merah putih. Hal ini dilaksanakan untuk menciptakan atau menumbuhkan rasa cinta tanah air, utamanya pengendara roda 2 maupun roda 4 agar tetap berhati-hati di jalan. Untuk hari ini kita bagikan untuk bunganya tadi sekitar 50, kemudian benderanya sekitar 50 juga. Ini dia direncanakan akan dilaksanakan sampai akhir bulan Agustus. Jadi mari kita sama-sama menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan membagikan bendera maupun bunga kepada pengendara, terutama dengan berhati-hati di jalan kita melaksanakan atau kita tumbuhkan rasa cinta kepada negara kita yang tercinta, Indonesia Raya. Terima kasih. Adapun pada kegiatan tersebut akan terus berlanjut hingga minggu depan selama bulan Agustus. Yohanes Alberto, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore. Salam Berita Nusantara.